Jarak tanam 140 bisa kayak gini nih. Keriting semua, daunnya udah jadi 9 semua nih. Ketika Taiwan ini atau BW1 ini keriting, makanya daunnya 9. Ya. Jadi ini harus keriting, kalau nggak keriting ini berarti nggak maksimal. Bisa lihat sana tuh. Warnanya, daunnya. Wes, pokoknya marem. Ini adalah jarak tanam 140 kali 80. Yang kemarin kita demplot menggunakan pupuk NPK singkong atau dari NPK Pusri khusus singkong. Ini usia 2 bulan 14 hari. Ah, itu ada Pak Herudin tuh. Din. Mantap. Din. Mantap. Jalan mlebu Din. Oh, 2 bulan setengah ini. 6 bulan setengah kurang sedino. 2 bulan 14 hari. Oh. Giran. Tengahnya juga sama, rata. Mantap ya. Mantap. Kayaknya udah enak lagi nih Din. Baru ini ya. Mantap. Gak ada lawan. Gak ada lawan. Cos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani, sahabat Babinsa Desa. Kesempatan sore hari ini saya mengajak teman-teman sahabat tadi, sahabat tani, sahabat petani singkong untuk melihat tanaman singkong yang usianya untuk pada hari ini terhitung tanggal 22 Januari 2023. Ini tepatnya usia tanam ini 2 bulan 14 hari karena kemarin kita tanam di tanggal 8 November 2022. Ya baik, ini tanaman ini singkong jenis BW1 Taiwan. Yang kemarin kita jarak tanamnya 140 kali 80. Kita lihat bersama kayak gini. Nah, kita lihat, bisa dilihat kamera atas mungkin bisa dinaikkan. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu. Bisa rata ke sana juga. Bisa rata. Ya baik, jadi ini adalah tanaman yang jaraknya 140 kali 80. Mungkin di tulang bawang Gunung Jiwa khususnya ini mungkin belum ada, tetapi saya berani mencoba dengan jarak tanam ini karena jenis varietas untuk singkong jenis Taiwan atau BW1 ini mampu tumbuh tinggi dan buahnya besar dan panjang. Makanya untuk kesempatan ini saya mencoba eksperimen yaitu dengan menggunakan jarak tanam 140 kali 80 dan kayak gini hasilnya kita udah lihat bersama. Tadi kita udah lihat video-videonya. Ini sudah sangat tinggi. Ini 2 bulan 14 hari.
Ya baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari subscriber atau pertanyaan dari sahabat tani, yaitu bagaimana kok bisa tanaman bisa subur dan bagus. Tentunya ini berdasarkan pengalaman saya. Kalau mungkin ada rekan-rekan sahabat tani yang punya pengalaman lain, silahkan berbagi agar seluruh petani kita bisa menikmati hasil yang cukup baik. Yang pertama yang perlu saya sampaikan di sini adalah pengolahan lahan. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah pengolahan lahan. Lahan kita harus kita siapkan dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Karena kebanyakan sahabat tani, mungkin banyak petani-petani yang terdahulu itu banyak masa bodoh atau kurang begitu memperhatikan masalah lahan. Sedangkan umbi atau singkong itu buahnya atau umbinya ada dalam tanah. Ketika tanah itu kita gemburkan, kita bajak sekali, kita rotari atau kita bajak 2 kali sehingga tanah itu gembur. Ketika tanah itu gembur, maka umbi itu akan dapat berkembang dengan baik. Tetapi ketika umbi itu lahan kita tidak gembur, maka umbi yang akan terjadi atau buah yang terjadi, buahnya tidak mau besar, tidak mau panjang, dan tidak mau berbuah banyak. Itu salah satunya. Yang kedua yang harus kita perhatikan yaitu adalah pemilihan bibit. Tentunya varietas atau jenis karakter bibit kita harus pilih dengan baik. Mau jenis bibit apapun, varietas apapun, yang jelas pemilihan bibit kita harus sesuaikan. Jadi bibit itu yang baik adalah bibit yang tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, mata tunasnya rapat. Jadi ketika mata tunasnya rapat, maka umbinya itu akan berbuah lebat dan bagus. Tetapi ketika pemilihan bibit kita abaikan, kita tidak menggunakan bibit yang baik, kita menggunakan bibit yang masih di bawah 5 bulan, 6 bulan, atau mungkin bibit itu asal-asalan, maka hasilnya juga asal-asalan. Jadi pemilihan bibit ini juga sangat penting untuk kita mendapatkan hasil yang baik. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu setelah bibit kita adalah jarak tanam atau proses penanaman. Jadi jarak tanam yang kita lakukan yaitu kita melihat varietas kita ini bibitnya seperti apa, karakternya seperti apa. Jadi setiap singkong atau ubi kayu atau apapun itu yang kita bilang singkong aja, karena setiap singkong itu mempunyai karakter dan varietas yang berbeda, tentunya umbinya juga berbeda. Jadi ketika kita menentukan BW1 atau Taiwan, maka kita harus menanam dengan jarak paling minimal 1 kali 1 meter. Ketika kita menanam kurang dari itu, maka tidak akan maksimal, karena jenis varietas ini mampu berbuah panjang dan besar. Jadi jarak tanam kita harus perhatikan. Di sini saya menggunakan jarak 140 karena ini kita tanahnya cukup subur. Kita coba semaksimal mungkin memaksimalkan tanaman ini seperti apa. Jadi ini jarak 140 aja sudah kelihatan rapat, kita bisa lihat bersama. Nah, ini jaraknya 140. 140 kali 80. Ini sudah seperti ini, luar biasa. Jadi ini saja. Nah, ini kita bisa lihat tuh. Luas, tetapi sudah sangat-sangat rapat ya, sudah sangat-sangat rapat. Bagaimana kalau jarak tanamnya hanya di bawah 1 meter? Tentunya ini oksigen akan kurang. Jadi untuk saat ini saya menggunakan ini, saya coba memaksimalkan. Jadi ternyata ini mampu tertutup 140 kali 80. Kita akan lihat. Nah, ini nggak cuma di pinggir, luar biasa. Yuk, on. Celok rotongin. Besar tuh. Wow. Jadi rata sahabatannya ya. Ya, baik. Kita lanjutkan lagi. Jadi setelah jarak tanam kita tentukan, maka perawatan kita harus maksimal. Perawatan seperti apa? Yang pertama, kita adakan penyemprotan saat tunas rumput. Rumput itu masih kecil. Karena apa? Ketika masih kecil, maka kita cukup menggunakan rumput atau obat pembakar yang
tidak akan mengganggu tanah. Jadi ketika kita menggunakan obat pembakar, rumput yang masih kecil itu kita bisa basmi atau kita bisa atasi. Tapi kalau kita menggunakan obat jenis sistemik saat singkong masih kecil itu akan berbahaya untuk akar. Maka obat pembakar itu di awal saya selalu menggunakan obat pembakar. Ketika kita tidak mau menggunakan obat, kita cukup menggunakan pacul atau mungkin menggunakan koret ya. Memang biayanya agak lumayan, tetapi ketika kita menggunakan koret atau sistem menggunakan cangkul itu akan lebih baik. Karena apa? Bakteri-bakteri yang ada dalam tanah tidak akan punah, tetapi ketika kita menggunakan obat tentunya akan mengurangi bakteri-bakteri yang ada di dalam tanah itu sendiri. Makanya kita perlu menggunakan, kalaupun lahan kita tidak terlalu luas, mungkin ada baiknya menggunakan cangkul atau di koret. Ya baik, tadi untuk perawatan. Yang selanjutnya pemupukan kita harus laksanakan pemupukan yang dengan baik. Jadi ketika tanah kita tidak kita pupuk dengan baik, ini tidak akan maksimal. Ini kemarin kebetulan untuk lahan ini saya mendapatkan demlot dari pupuk NPK singkong dari Pusri. Jadi ini saya terus terang aja kemarin mendapatkan demlot untuk pupuk NPK singkong dari Pusri, karena pupuk subsidi khususnya untuk di singkong ini dicabut, maka Pusri mengeluarkan NPK singkong dan ini saya mendapatkan demlot dan ini alhamdulillah ini hasilnya. Jadi di situ karena kenapa saya mau menggunakan NPK Pusri, karena unsur N-nya di situ sudah 17%, fosfatnya di situ 6% dan kaliumnya 25%. Artinya kalium sudah tercukupi dan nitrogen sudah tercukupi. Jadi ketika kita menggunakan NPK singkong, kita tidak perlu menggunakan pupuk yang lain karena semua sudah terpenuhi. Kalaupun mungkin ada yang merasa fosfatnya kurang, mungkin bisa ditambah super fosfat atau fosfat yang lain, tidak ada masalah. Tetapi ketika tidak, Pusri sudah mengeluarkan NPK singkong subsidi dan ini hasilnya seperti ini. Ini luar biasa. Mudah-mudahan nanti juga buahnya juga akan maksimal. Jadi sekali lagi sahabat tani, mari kita sama-sama belajar, mari kita bertani dengan baik, menggunakan dengan cara-cara yang baik agar hasil kita maksimal ya. Jadi sekali lagi ini berdasarkan pengalaman. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa bermanfaat bagi sahabat tani semuanya agar kita hasilnya bisa meningkat. Dan untuk pupuk untuk lahan ini 1 hektar ini kita target di angka 60 ton. Ketika kita mencapai 60 ton dengan pengeluaran mungkin dengan pupuk yang mahal, kita mengeluarkan budget 15 juta, itu insya Allah masih ketemu. Jadi jangan bilang sekarang pupuk mahal, tetapi ketika kita tidak rawat dengan maksimal maka kita tidak akan dapat hasil. Tetapi ketika ini target 50 atau sampai 60 ton, minimal di 50 ton dengan budget 15 juta untuk pupuk yang kondisi sekarang ini, insya Allah akan ketemu. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan komennya, dukung terus channel YouTube Bisa Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lihat, jangan katanya nanti di pinggir aja, kita ke tengah, ke ujung. Teman. Oke, mantap. Baru ini nih saya merasa puas ini. Mantap. Jarak tanam 140 bisa kayak gini nih. Keriting semua, daunnya udah jadi 9 semua nih. Ketika Taiwan ini atau BB1 ini keriting, makanya daunnya 9. Ya. Jadi ini harus keriting, kalau nggak keriting ini berarti nggak maksimal. Bisa lihat tanah tuh. Warnanya, daunnya, pokoknya marem. Mantap, pokoknya jos. Ini baru eksperimen yang luar biasa ini. Mudah-mudahan hasilnya nanti maksimal. Pokoknya mantap, sukses petani singkong pokoknya. Sip. Ya baik, tadi kita udah ngobrol-ngobrol, kita udah lihat tanamannya seperti apa. Nah ini mantap tuh, lihat tanamannya tuh. Ayo, petani pokoknya melambai-lambai. Oh, posing ora gelem ngene iki. Alah, lihat. Kita akan lihat. Mantap
Tuh. Saya ditemenin sama Pak Herudin tuh. Din. Halo. Halo. Kameramen kita. Pasukan khusus. Sambil kameramen sambil ini ngecek ladang. Oh. Mantap. Sip. Pokoknya sip. Alhamdulillah ini kayak apa sih penting sip aja lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus. Ah.